ayuni kerdat sari ablayuni rasri karuna Lombok, Nusa Tenggara Barat, mendapat julukan Pulau Seribu Masjid. Surau-surau, masjid, dan desa-desa adatnya memiliki riwayat syiar Islam. Tak terkecuali bagi suku Sasak, suku asli Pulau Lombok. Wujud ibadah sebagai umat Islam Sasak tak bisa lepas dari spiritual warisan nenek moyang. Mereka mengamalkan ajaran Islam lewat adat. kena pola he kipati kali Amak remaja adalah generasi terakhir desa Sigenter yang mampu membaca lontar Lingga Prawa ini. Lontar ini bercerita tentang kisah kerajaan di Tanah Suci Mekah. Ceritanya fiktif seperti dongeng, namun syarat makna dan pesan. Lontar Lingga Prawa ditulis dalam aksara Jawa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa suku Sasak yang sangat halus. Masyarakat desa Sigenter tidak ada yang tahu dari mana asal muasal lontar ini. Mereka hanya menduga kisah-kisah dalam lontar ini diceritakan oleh leluhur mereka sembari menyebarkan agama Islam di Pulau Lombok. Masjid-masjid Sasak itu belawang sekik, yaitu ampik kanan sebelah kanan. Sekarang secara hermeneutik dan semiotik 7 kali 7. Mengapa itu 7 kali 7? Oke, tetapi mengapa adalah ada kata 1 dan 3? Ternyata itu abad ke-7 Hijrah dan abad ke-13 Masehi. Itu yang dimaksud. Oh, ini merupakan petunjuk bahwa ini sudah ada berkaitan dengan bersamaan dengan saat meletusnya Samalas pada tahun 1257 dulu. Bahwa masjid itu sudah ada. Itu ada penjelasan mengenai itu. Jadi kalau kita ambil bukti-bukti yang semacam itu, kita bisa katakan bahwa orang-orang Sasak itu sudah sembahyang pada abad ke-13. Wilayah utara Pulau Lombok menyimpan banyak kesaksian tentang syiar Islam. Makam-makam ulama di Desa Bayan menjadi saksi bahwa mereka masuk ke wilayah ini untuk menyempurnakan ajaran agama Islam. Pada abad ke-17, Pulau Lombok bergejolak. Lombok dijadikan tempat pelarian oleh orang Sulawesi dan tentara Majapahit yang kalah melawan kerajaan Islam di Jawa.
Di abad ini pula para bangsawan dari wilayah Gel-Gel, Klungkung, Bali yang menjadi tameng Belanda datang untuk menguasai seluruh wilayah Lombok. Namun para pendatang ini tidak bertahan lama. Sebagian dari mereka kalah dalam peperangan. Mereka yang gagal di tanah Lombok takluk dan diislamkan oleh Sunan Prapen. Mereka mencoba mempertahankan cara hidup mereka sesuai dengan kebudayaan mereka, yaitu mereka yang datang itu adalah para bangsawan dan para pengikutnya, dan juga mereka ada dengan pedandanya, pendetanya. Nah, ini yang pada abad awal ke-17 itu diislamkan oleh Sunan Prapen pada saat itu. Tak mudah mencari jejak asal muasal orang Sasak memeluk Islam. Sebagian sejarawan tidak percaya jika ada islamisasi terhadap orang Sasak. Berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ditemukan, orang-orang yang menjalani proses pengislaman adalah mereka yang datang ke Lombok. Sementara orang Sasak sudah lebih dahulu memeluk agama Islam. Di pusat desa Bayan, penghulu atau pemimpin upacara keagamaan dan ritual adat Bayan punya cerita turun-temurun bahwa orang Sasak sudah memeluk agama Islam sejak abad ke-14. Agama ini dibawa oleh seorang ulama dari Baghdad, Irak. Jadi pemasukan syariat Islam masuk di Bayan ini pada abad ke-14. Yang membawakan syariat Islam itu adalah yaitu ulama dari Baghdad. Langsung datang ke Bayan ini untuk merintis syariat Islam yang belum memasuk dalam syariat Islam. Itu terjadi pada abad ke-14. Penyebaran Islam di Lombok tak lepas dari cara-cara ulama terdahulu menyiarkan Islam melalui adat dan budaya orang Sasak. Islam yang masuk beriringan dengan budaya mudah diterima oleh orang Sasak. Kini, Islam sudah menyebar hampir ke seluruh wilayah Lombok. Selain lewat adat istiadat, belakangan Islam masuk ke kampung-kampung melalui dakwah modern yang dibawa oleh ulama-ulama asli Pulau Seribu Surau. Adalah hari ke-15 di bulan Syakban. Hari ini adalah jadwal suku Sasak di Bayan untuk melakukan upacara Rauh Wulan. Orang Bayan melaksanakan upacara ini untuk menyambut bulan Ramadan sekaligus memperingati Isra Mi'raj. Pada bulan Rajab itu diadakan Isra Mi'raj. Nah, setelah turunnya Nabi untuk membawa waktu yang 5 itu, kita adakan ritual, kita itu bersyukur. Bahkan waktu yang 50 itu bisa dibawakan kita itu diperas menjadi 5. Nah, kita bersyukur, maka kita adakanlah ritual. Itu pada sekarang ini. Karena yang
dimintai oleh Allah itu hanya 4. Syukur, sabar, sadar, ikhlas. Ini yang dimintai kita oleh Allah. Harus tahu bersyukur, harus tahu bersabar, harus tahu bersadar, dan harus tahu ikhlas. Karena kalau kita tidak ikhlaskan diri kita menghadap Allah itu, kemungkinan kita tidak diterima. Ini adalah ritual adat terakhir sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Setelah ini, seluruh masyarakat desa adat di wilayah Bayan dilarang melakukan kegiatan adat apapun. Acara adat hanya boleh dilakukan jika ada warga yang meninggal dunia atau pemberian nama bayi yang baru lahir. Sebagian besar suku Sasak di wilayah Bayan merupakan penganut Islam Wetu Telu. Wetu Telu adalah keyakinan yang mereka anut tentang filosofi dalam menjalani kehidupan. Orang Sasak percaya jika kehidupan dimulai dengan sesuatu yang gaib. Nah, kalau Wetu Telu itu, wet itu adalah wadah atau dunia, ya. Te itu adalah tumbuh. Nah, telu itu dari 3 unsur, yaitu tumbuh, bertelur, dan beranak. Nah, itu yang dikatakan Wetu Telu. Bukan waktu sholat. Nah, bukan waktu sholat. Sejak ratusan tahun lalu, konsep Wetu Telu telah melekat dalam kehidupan orang Sasak. Konsep ini pula yang membuat orang Sasak sangat menghargai kehidupan dan anugerah yang datang dalam setiap pertumbuhan manusia. Dan itu semua harus disyukuri dengan melaksanakan ritual adat dan sembahyang. Pandangan kami juga di sini tidak ada menyimpang dari hukum agama. Karena bahkan menguatkan agama yang ada yang kita perlu ini. Adat itu mendukung jalannya agama. Karena kami tahu adat-adat ini kalau manusia itu tidak mempunyai adat, kemungkinan dia itu tidak bisa melaksanakan agamanya. Harus manusia itu mempunyai adat, tata, titi, tertib, adab dan aturan. Dalam melaksanakan ritual keagamaan, orang Sasak memegang teguh aturan adat istiadat mereka. Misalnya, dalam menentukan awal puasa dan hari raya Idul Fitri. Jadwalnya kalau puasa Ramadan itu pada tanggal 1 Ramadan. Nah, tanggal 1. Yaitu datang ketiga hari dari tanggal 1 itu, barulah kita ikuti secara adat. Salah satu hukum adat yang masih berlaku adalah larangan menebang pohon di hutan adat Mandala. Hutan Mandala merupakan hutan lindung dengan luas 10 hektar yang terjaga sejak dahulu kala. Amaria Jim, penghulu desa adat Bayan, menunjukkan alasan kenapa hutan adat ini sangat dilindungi. Orang Bayan percaya hutan yang terjaga akan memberikan kehidupan bagi mereka. Di sini ada 9 mata air yang digunakan oleh ribuan orang Bayan untuk kelangsungan hidup mereka. Air ini pula yang mengaliri ratusan hektar sawah milik masyarakat Bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن 'allama al-Qur'an
خلق الإنسان. Pesantren dan santri, keduanya punya peranan penting dalam penyebaran agama Islam di Lombok. Pesantren-pesantren menyebar hampir di seluruh wilayah Lombok, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Pesantren Nurul Hakim misalnya. Pesantren ini dirintis sejak tahun 1924 oleh Abdul Karim, ulama yang menempuh pendidikan Islam di Mekah. Sekarang, pesantren ini dipimpin oleh Syafwan Hakim dan memiliki lebih dari 4.000 santri. Di sini santri bukan hanya diajarkan ilmu tentang agama, tapi juga pengetahuan umum sebagai bekal bagi para santri setelah selesai mondok. Karena kita tidak ingin anak-anak kita itu nanti dia tamat terus menganggur. Ya, tetapi dia bisa bekerja, bahkan mungkin bisa membuat lapangan kerja. Ya, jadi membuat lapangan kerja. Dengan kata lain, jangan sampai anak-anak kita ini menambah barisan pengangguran. Tapi bagaimana mengurangi pengangguran? Belajar agama dengan sistem mondok mengajarkan santri-santri ini hidup mandiri dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Mereka dituntut loyal dengan senior dan kerabat mereka. Begitupun dengan guru yang mengajarkan mereka ilmu agama. Sore telah berganti malam. Namun aktivitas di pesantren ini belum berakhir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان. Setiap Selasa malam, santri-santri kelas 2 Aliyah belajar berdakwah. Pondok pesantren ini memang menekankan setiap santrinya untuk mampu berdakwah dengan baik. Pesantren bahkan memakai kemampuan dakwah santri sebagai salah satu syarat kelulusan. Dalam kelas khusus ini, santri diwajibkan mampu berdakwah dengan 2 bahasa, yakni bahasa Inggris dan Arab. Job of teachers and general Jawab audiences. Nurul Hakim telah mencetak ribuan santri dengan pengetahuan agama di atas rata-rata. Beberapa santri mereka bahkan sering mendapatkan penghargaan dalam berbagai perlombaan tingkat lokal maupun nasional. Muhammad Ainul Haq salah satunya. Baru-baru ini, dirinya berhasil mendapatkan juara 2 lomba menghafal hadis. Ainul mampu menghafal lebih dari 500 hadis. Lomba hadis itu. Nah, yang dimana lomba hadis ini, dia yang pertama dia tingkat nasional yang diadakan di Jakarta. Pesertanya berapa? Pesertanya sekitar 30. Minal mahdi ilal lahdi. Kita wajadtum khata'an min kalami innahu minasyaitani. Bagi seorang santri, mendakwahkan nilai-nilai agama adalah sebuah ilmu yang harus dikuasai. Santri diajarkan menyiarkan agama tanpa kekerasan. Setiap bulan mereka ada silaturahim dengan kita. Nah, di situ kita berikan juga informasi-informasi terkini. Apa permasalahan-permasalahan bangsa, permasalahan umat, permasalahan masyarakat. Jadi untuk mereka itu ya bisa berbuat ya. Dan untuk itulah para dai-dai ini
ya kita selalu kesempatan itu gunakan untuk memberikan motivasi jangan sampai melakukan tindak kekerasan. Karena kekerasan itu bertentangan dengan syariat. Karena Islam itu agama yang damai, agama yang penuh dengan kemanusiaan, ya, rahmatan lil alamin, rahmat jadi seluruh alam. Jadi tidak hanya untuk umat Islam sendiri, tetapi juga untuk orang non Muslim, ya. Pondok Pesantren Nurul Hakim memilih jalur dakwah untuk menyiarkan ilmu agama Islam. Pesantren mengirimkan santri mereka hingga ke pelosok Pulau Lombok untuk menyiarkan Islam sekaligus membantu masyarakat. Kita berangkat dari realita di mana di pedesaan, pelosok-pelosok itu jarang yang memperhatikan juga. Mereka akhirnya tetap di dalam keterbelakangan. Nah, oleh karena itu perlu dai itu harus tinggal menyatu dengan masyarakat. Nah, oleh karena itulah waktu itu kita tatar dai-dai ini terlebih dulu, ya, sebelum mereka kita tugaskan supaya mengetahui bagaimana sosiologi dakwah, bagaimana metode dakwah, bagaimana approach pendekatan dan sebagainya, ya. Nah, setelah kita tatar baru kita kirim, ya. Nah, yang paling banyak waktu itu kita kirim ke daerah utara karena kita melihat di situ ya masih sangat membutuhkan gitu, ya. Suhardi, salah satu alumni Pondok Pesantren Nurul Hakim, sudah berada di desa ini sejak tahun 1989. Suhardi mendapat tugas dari Pondok Pesantren untuk menyiarkan agama Islam di desa ini. Kini Suhardi tak sendiri. Sudah ada beberapa alumni Pondok Pesantren Nurul Hakim yang tinggal di desa ini. Salah satunya adalah Hambali. Hambali merupakan warga asli desa Sigenter yang diajak nyantri oleh Suhardi pada tahun 1993. Setelah 6 tahun, Hambali kembali ke desa untuk membantu Suhardi berdakwah. Untuk regenerasi, maka beliau adakan hubungan dengan pihak sekolah lanjutan untuk bisa lebih mendalami lagi ilmu yang mengenai agama yang benar. Sehingga kami salah satunya yang pertama kali di tahun 93 akhir, di waktu itu kami masih kelas 2 SD, dibawalah ke pondok namanya Pondok Pesantren yang mengirim beliau ke sini. Yang ketepatan di situ juga lembaga formal dan informal sudah ada. Suhardi dan Hambali adalah contoh bagaimana pengaruh pondok pesantren dan santrinya dalam menyebarkan agama Islam. Pondok pesantren bukan sekedar tempat belajar agama, tapi dari sini muncullah orang-orang yang juga mau berjuang untuk kemanusiaan.